wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu dengan NPM 23011005212 dari Prodi PGSD kelas 2F. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang pola hidup manusia menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, anak-anak, untuk materi pembahasannya yaitu yang pertama definisi lingkungan, yang kedua pengertian kerusakan lingkungan, yang ketiga dampak kerusakan lingkungan, yang keempat pola hidup manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kelima, hal-hal yang bisa terjadi jika kita tidak bisa menjaga lingkungan. Dan untuk yang terakhir yaitu cara mencegah kerusakan lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan definisi lingkungan itu? Lingkungan adalah kondisi yang mempengaruhi dan mendukung kehidupan segala bentuk di bumi. Ini mencangkup semua elemen fisik, kimia, biologis, sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berinteraksi membentuk ekosistem. Lingkungan melibatkan unsur-unsur seperti udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, manusia, serta faktor-faktor non-hidup seperti iklim, cuaca, dan topografi. Lingkungan juga mencakup aspek manusia yang berinteraksi dengan alam ataupun lingkungan buatan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengertian kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup adalah masalah yang sangat kompleks dan mempengaruhi kehidupan manusia di seluruh dunia. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup memiliki peranan penting dalam mengelola lingkungan hidup. Apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup, maka akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi di darat, udara, maupun air. Faktor kerusakan lingkungan diakibatkan oleh dua hal, yaitu bisa dari faktor alam dan juga faktor manusia itu sendiri. Nah, berikut adalah dampak dari kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan bisa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan itu sendiri dan keberlangsungan hidup makhluk di bumi. Berikut dampak dari kerusakan lingkungan. Polusi udara semakin meningkat, kualitas dan kuantitas air yang menurun, penurunan kesuburan tanah, perubahan nilai estetika lingkungan, perubahan iklim meningkat, rentan menimbulkan banjir dan tanah longsor. Kekeringan lebih sering terjadi, punahnya spesies makhluk hidup, dan masih banyak lagi. Itulah contoh kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia. Apabila dibiarkan, kerusakan ekosistem ini akan semakin parah dan bisa membahayakan keberlangsungan kehidupan di bumi. Nah, untuk materi berikutnya yaitu tentang pola hidup manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan adalah perilaku yang merugikan baik lingkungan maupun kesehatan manusia. Praktik ini menciptakan berbagai masalah serius termasuk pencemaran udara dan air, kerusakan ekosistem, serta penyebaran penyakit. Untuk yang berikutnya yaitu penebangan pohon secara liar. Tindakan penebangan atau pembunuhan hutan secara liar dilakukan manusia untuk memperluas lahan, permukiman, area industri, dan lainnya, menyebabkan jumlah pohon di bumi berkurang. Akibatnya pasokan oksigen yang dihasilkan pohon dapat menurun. Selain itu, pembunuhan hutan juga dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor, dan lainnya. Pencemaran air sungai yaitu pencemaran sungai bisa terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Misalnya tindakan membuang limbah atau sampah sembarangan sehingga air sungai menjadi tercemar dan terkontaminasi zat berbahaya yang mengancam ekosistem.
Akibat sungai tercemar, maka ekosistem di sungai akan terganggu. Di antaranya banyak ikan yang mati dan kualitas air yang menurun. Selain itu, sungai yang dijadikan lokasi pembuangan sampah juga bisa mengakibatkan bencana banjir yang banyak terjadi di perkotaan. Pencemaran udara. Penyebab polusi udara tidak hanya asap kendaraan bermotor, asap pembakaran batu bara, hutan, dan sampah, maupun bau yang berasal dari produk pembersih rumah berbahan kimia juga bisa menjadi sumber polusi. Polusi merujuk pada masuknya zat-zat berbahaya ke lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Contohnya termasuk polusi udara, air, tanah, dan suara. Pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah bencana yang disebabkan oleh penipisan lapisan ozon akibat peningkatan karbon dioksida dan berkurangnya oksigen di atmosfer. Peningkatan karbon dioksida terjadi karena aktivitas manusia seperti penggundulan hutan, pembakaran hutan, dan penggunaan batu bara secara berlebihan. Penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan adalah tindakan yang sangat merusak lingkungan, karena penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan dapat menyebabkan rusaknya koloni karangka yang ada di sekitar lokasi ledakan dan dapat menyebabkan kematian organisme lainnya yang bukan menjadi target penangkapan. Limbah industri ini dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan merusak lingkungan hidup. Penggunaan bahan kimia. Penggunaan bahan kimia dalam aktivitas sehari-hari memang tidak bisa dihindari, mulai dari mencuci pakaian, mengepel lantai, hingga menggunakan pestisida untuk tanaman, merupakan beberapa kegiatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Selain bisa mengganggu kesehatan, penggunaan bahan kimia secara berlebih pun dapat merusak ekosistem alam. Hal-hal yang bisa terjadi jika kita tidak bisa menjaga lingkungan. Jika kita tidak bisa menjaga lingkungan, tentu saja bisa menjadi sumber penyakit. Lingkungan yang kotor ternyata dapat menjadi sarang nyamuk dan berbagai bakteri. Ada beberapa penyakit akibat lingkungan kotor seperti demam berdarah, hepatitis, diare, tifus, dan lain-lain. Akibat ulah manusia yang tidak peduli akan alam, maka tidaklah heran bila kita menghadapi banyak bencana alam dan lingkungan. Banjir, kekeringan, kebakaran hutan, longsor menjadi menu bencana kita saat ini. Untuk materi selanjutnya yaitu cara mencegah kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, penggunaan limbah dan daur ulang, serta penanaman kembali hutan yang gundul.